dari kelompok Satu Sejarah dengan gue Madeline Karing Gultom, Revina Aulia. Gua Gustaf Firyansyah. Nah, kita dari kelas 12 IPA IPA 4. Hari ini kita ngapain ya? Tentu aja kita mau wawancara tentang masa Orde Baru. Apa aja ya yang bakal kita ketahui tentang masa Orde Baru? Kepo kan. Nah, kita ada tamu spesial siapa nih guys? Bu Rosdiana dong. Bu Rosiana yang ngajar PKN, tahu kan guys? Yaudah yuk, kita langsung simak Ngomongin aja deh. Iya. Ya, simak videonya ya. Dadah. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, perkenalkan kami dari kelompok Satu Sejarah kelas 12 IPA 4 yang beranggotakan saya Madeline Karing Gultom. Saya Gustaf Firyansyah. Saya Revina Aulia Sani. Nah, pada kesempatan kali ini sebelumnya kami ingin berterima kasih banyak kepada Bu Ros yang sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Mungkin sebelumnya Ibu bisa bantu memperkenalkan diri Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diwawancarai tentang materi sejarah kepada saya sendiri, guru PPKN SMA Negeri 22. Nama saya Ibu Rosdiana, pengajar mata pelajaran PPKN dari tahun 2016 sampai saat ini. Terima kasih Ibu. Oke, baik, kita masuk ke wawancaranya. Kami dalam wawancara ini ingin mengetahui lebih lanjut tentang masa Orde Baru. Nah, sebelumnya apakah Ibu tahu tentang masa Orde Baru dan apakah Ibu ikut merasakan masa Orde Baru, Bu? Orde Baru itu satu masa pemerintahan yang berlangsung di Indonesia mulai dari tahun 1966 sampai berakhir di tahun 1998. Masa Orde Baru itu adalah masa pemerintahan di mana kalau secara ekonomi boleh dikata itu stabil, dan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu langsung menyentuh kehidupan nyata masyarakat, dan banyak program itu yang memang benar-benar sangat bermanfaat bagi masyarakat. Program pembangunan itu pada masa pemerintahan Orde Baru tertuang dalam garis-garis besar haluan negara, salah satu hasil sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam bentuk ketetapan MPR. Jadi apa yang akan dilaksanakan pada masa pemerintahan Orde Baru itu, pembangunan itu dibagi dalam dalam tahapan-tahapan. Satu tahapan disebut dengan repelita, rencana pembangunan 5 tahun, dan di sana sudah terprogram tahun pertama apa yang akan dilaksanakan pada pembangunan tersebut, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, tahun keempat apa, tahun kelima apa. Dan repelita itu mulai dari tahun 1969 per 5 tahun. Repelita itulah rencana pembangunan 5 tahun. Jadi apapun yang akan dilaksanakan sudah ada programnya, dan masyarakat itu tahu semuanya. Oh, tahun pertama ini repelita pertama sebelum ditetapkan namanya repelita. Setelah disahkan dalam ketetapan MPR namanya pelita, pembangunan 5 tahun. Tahap pertama apa, tahap kedua apa. Setelah selesai 5 tahun, kalau ternyata ada program pembangunan yang belum berhasil maksimal, nanti akan dilanjutkan pada repelita yang berikutnya. Repelita pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Repelita kelima itu berarti 25 tahun. Itu dikatakan dengan rencana pembangunan jangka panjang tahap pertama. 25 tahun dari tahun 69, berarti itu tahun 80 berapa itu ya? 84. Tahun 85 lanjut lagi rencana pembangunan 5 tahun yang berikutnya, dan itu dikatakan dengan rencana pembangunan jangka panjang tahap kedua. Dan diharapkan pada pembangunan jangka panjang tahap kedua itu Indonesia sudah tinggal landas dan tidak lagi tergantung pada negara lain. Dan memang pada saat itu pemerintah melaksanakan pembangunan itu dengan hasil pinjaman. Tapi pinjaman itu yang masih bisa terjangkau. Dan pembangunan itu jatuh tempo mulai dicicil 25 tahun kemudian. Ada yang 20 tahun, ada yang 25. Maka tahun 85 itu udah mulai jatuh tempo pembayaran angsuran pinjaman luar negeri. 85, 86, 87. Yang banyak itu 87 mulai. Mana pinjamannya? Balikin. Maka disitulah mulai agak-agak
goncang karena pembangunan yang dilaksanakan itu kurang terkontrol dan kurang berdaya guna dan berhasil guna. Dan pada saat itu yang diupayakan oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu yang utama adalah swasembada pangan. Tidak boleh ada impor beras dan tidak ada memang impor beras, tidak ada. Memang masyarakat itu diberdayakan, ayo swasembada pangan, ayo tanam padi. Pemerintah itu memberikan pupuk yang diberikan oleh pemerintah pada saat itu adalah pupuk buatan pabrik. Tapi ternyata analisanya juga kurang pas. Ternyata hasil pupuk buatan pabrik itu membuat tekstur tanah itu jadi tidak bagus. Jadi tanah itu udah seperti tanah di halaman, jadi padat. Kalau misalnya yang digalakkan pada saat itu pupuk alam, kompos, bagus banget. Dan harga gabah pada saat itu masih bisa dijangkau masyarakat. Dan kalau dia panen dia tidak kepingin jual. Kenapa? Karena memang harganya murah. Disimpan, petani itu nyimpan padi, jemur sendiri, simpan sendiri. Itu untuk bekal nanti, bekal pangan sampai panen yang berikutnya. Disimpan dan tidak disarankan untuk dijual. Dan memang tidak untuk dijual. Karena memang harganya murah. Ibu sendiri ngerasain. Ibu itu, kalaupun orang tua ibu sebagai guru pulang sekolah itu kami masih ke sawah. Hasil rumput-rumput yang hasil siang lahan pertanian itu semua dimasukkan ke tanah. Jadi pupuk nggak ada yang kebuang, masukkan ke tanah, injak, masukkan semua, nggak ada yang dibuang. Jadi program dari Orde Baru itu banyak yang bagus. Satu, swasembada pangan. Yang kedua, program transmigrasi. Transmigrasi itu penyebaran perpindahan penduduk dari yang padat ke yang renggang. Yang banyak itu ke Sumatera, bagian Sumatera Selatan, dan mereka pada saat transmigrasi mereka diberikan ongkos, disediakan fasilitasi sampai ke sana, mereka dibangunkan rumah, dikasih modal, diberikan bimbingan, diberikan arahan, dan itu pemberian mereka dikasih biaya hidup itu selama belum panen. Dan itu paling cepat itu 3 bulan. Kalau palawija mereka padi sudah panen, udah berkurang subsidi dari pemerintah untuk mereka. Tapi sayang juga kurang kontrol juga. Apapun yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Orde Baru itu, kalau ibu berpikir positif, bagus, cuman kurang kontrol. Untuk penjelasan kondisi ekonominya, mungkin selanjutnya kita pengen tahu. Kalau di bidang politiknya gimana tuh, Bu? Bidang politik itu dikendalikan juga. Memang kan pada saat itu dibatasi kebebasan berpendapat. Itu menurut ibu penting. Hak ajasi itu ada, tapi ada aturannya. Tidak mengatasnamakan hak ajasi manusia untuk melakukan sesuatu yang namanya hak ajasi manusia. Ya terserah saya, kalau sekarang kan hak ajasi manusia. Anak tidak boleh dihukum di sekolah, hak ajasi manusia. Semua harus ramah anak. Udah tahu anaknya tukang bolos, udah tahu anaknya nggak mengerjakan PR, tapi tidak boleh dikasih hukuman. Yang merasa tersinggung biarin aja, ya nggak apa-apa. Tapi kebebasan berpendapat pada masa pemerintahan Orde Baru memang dibatasi, penting dibatasi. Boleh, memang harus dibatasi. Kenapa? Karena latar belakang pengetahuan setiap orang yang mengeluarkan pendapat itu berbeda. Berbeda. Dan juga pelaksanaan pemilu pada saat itu tahun 84 itu hanya diikuti oleh 3 partai politik. 3 parpol itu untuk mewakili semua. Ya, ini boleh dasarnya, ajasnya ajas tunggal, ajas Pancasila. Cirinya boleh, ciri agama, ciri demokrasi, ciri kekaryaan boleh. Dasarnya tetap ajas tunggal, ajas Pancasila. Setuju banget dengan itu. Dikontrol semua, tidak bebas bablas tanpa batas. Dan memang juga pada saat itu ada opini yang berpendapat golongan karya itu adalah golongan dari pemerintah, golongan pemerintah. Dan ada pada saat itu yang salah kaprah. Yang salah kaprah itu yang di bawah, bukan yang di atas. Yang di atas, yang di bawah. Kalau yang di bawah itu diindikasikan, dipersepsikan kalau pegawai negeri sipil itu harus milih golongan karya. Sebenarnya tidak. Boleh bebas milih, cuman yang di bawah itu karena merasa dia bagian dari pemerintahan. Kalau dia suaminya pegawai negeri, istrinya harus milih Golkar. Dan milih Golkar. Dan itu sebenarnya nggak perlu terjadi. Nggak perlu, ya bebas milih. Kalau misalnya tidak sama dengan pemerintah, ada yang merasa
terkucilkan dan ada yang merasa kena sentilan dari pemerintah. Tapi sebenarnya itu bukan dari atas, dari orang-orang yang pingin mendukung banget sama pemerintah, dan itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Kan bebas, langsung umum, bebas dan rahasia. Itu satu sisi. Dulu tidak ada KPU, yang dilaksanakan semua adalah pemerintah, tapi pemerintah itu masih netral. Kalaupun ada arahan untuk mendukung golongan karya itu sebenarnya itu tidak boleh. Memang ada himbauan, tapi tidak ada paksaan, cuman diajak, tidak dipaksa. Kalau misalnya tidak mendukung Golkar, kenapa tidak mendukung Golkar? Cuman begitu. Cuman masyarakat itu rada-rada takut. Jadi ada rasa ketakutan. Tapi banyak kok yang enggak juga sebenarnya enggak apa-apa. Iya, karena saya dengar berturut-turut Golkar terus. Golkar terus. Emang karena penyelenggara pemerintah itu Golkar, akhirnya yang merasa sebagai PNS itu merasa bertanggung jawab untuk mendukung pemerintah. Dan memang pemerintah yang didukung itu masih selayaknya didukung. Tetap sampai sekarang ini ketetapan MPRS nomor 26 tahun 1966 tetap mengatakan bahwa Partai Komunis itu adalah partai yang terlarang di Indonesia, bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Nggak perlu minta maaf, ya udah kasih kesempatan, ya udah silakan. Yang udah terjadi. Itu. Berarti dari bidang ekonomi maupun politik sebenarnya banyak sekali perbedaan dari masa Orde Baru dan zaman sekarang. Oke, mungkin selanjutnya Apa Ibu tahu mengenai masa reformasi? Bisa dibilang masa berakhirnya Orde Baru. Apa yang terjadi saat itu sehingga masa Orde Baru dapat berakhir? Pada saat itu sebenarnya stabil-stabil aja kondisi pada tahun 98 itu. Tapi karena pinjaman luar negeri udah mulai jatuh tempo, kondisi ekonomi tidak stabil, terjadi krisis ekonomi, ya ada yang mungkin merasa yang barisan sakit hati yang saya bilang tadi, sebagai barisan sakit hati di era tahun 80 tahun 90, mereka udah menjadi orang dewasa pada saat itu, ingin menuntut perubahan. Ingin menuntut perubahan kepada pemerintahan. Kalau tidak dilaksanakan dengan cara radikal nggak akan mungkin terjadi. Kalau masih dia pemerintahannya, kalau masih Soeharto sebagai presiden nggak bakal mungkin ada perubahan. Maka dengan modal keyakinan yang seperti itu mereka melaksanakan tindakan mengajak mahasiswa untuk melaksanakan demo, dan demo itu untuk menduduki lembaga kantor gedung DPR itu. Mahasiswa dan masa itu diajak sampai naik ke atap gedung MPR dan melaksanakan demo. Jadi di sana ricuh. Karena memang secara krisis itu bukan cuma Indonesia sebenarnya, tapi termasuk diantaranya Indonesia. Krisis itu terjadi karena jatuh tempo pinjaman luar negeri, mau laksanakan pembangunan tidak ada lagi biaya, memuncak emosi masyarakat ngajak mahasiswa, yuk semua diajak di semua daerah dikoordinir supaya melaksanakan demo kepada pemerintah. Puncaknya mahasiswa itu naik ke gedung ke atap gedung DPR dan menduduki DPR, dan disitulah presiden itu dipaksa untuk menyampaikan pidatonya untuk mengundurkan diri, turun dari jabatannya sebagai presiden dan minta kepada wakilnya Habibie untuk menjadi presiden. Ya, maka disitulah berakhir pemerintahan Orde Baru. Dan kerusuhan pada saat itu memang benar-benar sangat mencekam. Jakarta pada saat itu sangat mencekam. Ibu sudah di Jakarta pada saat itu. Ibu ada di Kebun Singkong pada saat itu, hari Kamis, bulan tanggal 4 Mei kalau nggak salah. Ibu kebetulan saat itu masuk siang, jam 2 itu sudah mulai ricuh semuanya. Udah di dekat Mall Citra, yang dulu sekarang Ciplak ya, mall yang di Klender. Ada di situ SPBU. Udah mulai di sana ada dibakar, pembakaran ban, udah kelihatan ngebul asap di sana. Kan SMA 12, ibu ngajar di SMA 12. Udah kelihatan asap ngebul, udah mulai rame. Gimana nih anak-anak? Siswa gimana nih? Pulang enggak? Jangan dulu, enggak boleh pulang. Jangan dulu pulang. Tapi udah jam 3 udah mulai dapat berita dari mana, udah mulai ricuh. Udah pulang, telepon orang tua masing-masing. Pulang. Udah semua angkutan udah pada mulai nggak jelas. Orang udah pada rame, pada panik.
dan pada saat itu Mall Citra itu udah dibakar. Udah mulai dibakar hari Kamis, mulai dibakar. Masyarakat udah menjarah masyarakat, datang satu kali datang ngambil. Bisa orang tua itu bisa mikul kulkas gede. Dan yang itu rata-rata masyarakat yang kurang mampu. Daerah Kebun Singkong itu kan masyarakat yang nggak mampu. Datang ngambil apa aja diambil semua apa diambil. Dia jarah semua diambil semuanya. Datang satu kali, udah dapat. Ayo ngajak teman ke sana ambil lagi. Datang yang sampai 3 kali. Yang ketiga kali api udah berkobar. Berkobar lantai bawah sudah sampai ke atas. Dia udah sampai ke atas. Api udah berkobar di tangga, nggak bisa lagi lewat. Ada yang loncat, pecahin kaca dari atas, loncat ke bawah. Ada yang patah kaki. Ada yang udah terkurung di atas, nggak bisa lagi lewat. Udah. Maka di Mall Citra itu dulu Jogja namanya, disitulah korban yang paling banyak, sebanyak 135 orang. 135 orang. Hari Kamis kebakaran itu sampai hari Sabtu. Berlangsung terus. Masih nggak bisa dipadamkan. Sampai hari Jumat. Hari Jumat. Sampai hari Sabtu baru mulai udah padam begitu. Hari Sabtu mulai pembersihan jenazah, evakuasi, udah pada hitam gosong semua begini. Gosong. Akhirnya diambil, dikantongin, bawa ke RSCM. Dikantong-kantongin. Kalau ketemu ini tangan dengan pokoknya dikantong-kantongin. Terdata korban itu 135 orang. Dan disitulah korban yang paling banyak. Iya, begitu. Udah banyak banget. Udah jelas banget kan penjelasan. Tentang masa Orde Baru kita jadi lebih tahu perbedaan. Terbuka juga. Iya. Jadi banyak tahu kita Ekonomi di sini. politik. Iya. Ternyata korbannya juga banyak. Ini baru tahu banget ini. Korban. Ya, lebih jelas lagi ya, udah jelas banget. Semuanya gimana Iya. awal mula bisa terjadi. Orde Baru, Iya. berakhirnya. Iya. Oke. Sebenarnya pertanyaan kita cukup sampai sini. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Nah, itu dia guys, hasil wawancara kita sama Bu Rosdiana. Gila, jelas banget gak sih? Jelas banget kayak yang tadinya nggak tahu, terus kita jadi tahu gitu. Jadi kita cuma nggak dapat informasi yang simpang siur doang. Iya, jadi makin jadi jelas. nggak Dijelasin cuman kayak lagi. nggak cuman kata ini kata ini gitu loh. Pertama tuh dari bidang ekonomi, kita tuh jadi tahu kalau bidang ekonominya tuh sebenarnya tertata sangat rapi. Banyak juga pembangunan 5 tahun tertata dan sangat terbuka kepada masyarakat. Benar-benar memanfaatkan Sumber daya yang ada di kita. Indonesia lah. mengutamakan masyarakat dengan caranya yang menolak keras investor asing. Terus kalau dari kehidupan politiknya gimana ya? Dari kehidupan politik menurut gue sih sebenarnya terlalu banyak terprovokasi ya. Iya, benar-benar Terlalu Karena sebenarnya juga tertata Iya, ya. kan enggak sebenarnya kalau tadi tuh kayak ada berita simpang siur katanya harus milih Golkar. Iya. Kalau yang PNS. Iya, yang PNS. padahal Padahal sebenarnya kita Cuman- tuh nggak, maksudnya kayak gimana ya, kayak nggak memaksa untuk memilih. Cuma ada ajakan. Iya. hanya mengajak untuk memilih kenapa tidak, tapi jatuhnya jadi doktrin. Iya, Terus benar. akhirnya berakhirlah sudah masa Orde Baru ini di masa reformasi 98. Kalau masa reformasi ya kayak gimana tadi ya? Banyak korban, kita jadi tahu iya, banyak korban. Jadi kayak bener-bener kayak 100 banget tadi tuh ya korbannya. 135 kalau nggak salah ya. Terus Itu banyak banget. Padahal sebenarnya kita bisa menuntut dengan cara yang lebih baik Bahaya. ya. Nah, jadi kayak berpikir kayak gak harus dengan cara kekerasan, gitu. Kekerasan. Kalian kalau terlalu banyak memprotes kan terlalu bikin juga kanjuran lah. Iya, bener Kayak kan? perpecahan. Jadi Terus ricu. jadi kayak gimana ya, kayak Kenapa nggak coba Tambah- saling dingin aja? Iya, Iya, benar benar. betul. Dewasa. Kalau kita sama-sama bijak kan pasti mendapat hasil yang terbaik Betul. juga. Betul. Jadi gitu guys hasil wawancara kita sama Bu Rosdiana. Sampai jumpa kapan-kapan. Terima kasih, dadah.